buktinya. Terjadi apa? Ikut aja. Saya ada bersalah apa nggak? Bukti udah ada. Ya udah apa coba? Jam 7 lewat, Vena Melinda telepon saya. Dia rupanya sekarang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Dia bilang selain hidungnya yang bocor darah, ternyata katanya rusuknya ada kemungkinan besar ada yang patah. Jadi dia minta banget agar saya mau jadi pengacaranya. Dan juga dia sangat kesal kenapa tidak dilakukan penahanan atas laporan polisinya itu, karena katanya suaminya sesudah diperiksa 1 kali 24 jam ternyata dibolehkan pulang. Jadi dia minta aku untuk memperkuat tim pengacara dia yang sebelumnya sudah ada, yaitu adik kandungnya. Tapi bakal ada kemungkinan jadi pengacara Mbak Vena atau gimana? Kemungkinan besar ya. Bang, Mama Vena sendiri ceritain kronologisnya sampai itu dia bisa. Nggak, saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas hotel datang dan polisi dipanggil. Mengenai motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Bang, percecokan ini berulang atau baru sekali ini aja Bang percecokannya? Sepertinya sebelumnya sudah ada percocokan mereka, ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Ancaman hukumannya sendiri Bang? Kenapa? Ancaman hukumannya sendiri akan seperti apa? Ya tergantung kalau KDRT ringan atau KDRT berat. Makanya ini ya, kalau si Vena mengatakan dia merasa ini termasuk KDRT berat, itu kata Vena. Tapi saya kan belum lihat buktinya. Buktinya kan dalam kasus siapa itu yang di selatan itu yang ya itu langsung ditahan. Ya ini makanya dia protes kenapa ini nggak ditahan gitu. Bang, ini kan kasus kan berjalan di Surabaya, di Jawa Timur. Tapi dia udah limpahkan ke Polda Surabaya. Nah, akan dilimpahkan ke Jakarta mungkin? Enggak, itu ya, karena kasus seperti ini kan yang berwenang kan hanya 3, Polres Kediri, Polda Jawa Timur atau Mabes. Kalau Mabes kan seluruh Indonesia. Tapi karena ini kasus hanya KDRT, nggak mungkin itu kemungkinan besar nggak akan dipindahkan ke Mabes, paling di sekitar Polda Surabaya. Bang, kondisi Vena terakhir seperti Dia apa? sangat lemas. Tadi dia bilang, katanya ada rusuknya diduga patah. Itu, jadi dia masih mau dirawat dokter, masih di opname sekarang. Udah visum belum Bang? Siapa? Udah visum belum? Untuk yang darah-darah itu udah visum, tapi yang untuk rusuk kayaknya belum. KDRT-nya berupa tendangan atau pukulan atau tamparan? Detailnya saya nggak tahu gimana cara KDRT-nya. Saya belum bisa ngomong. CCTV semua bukti-bukti sudah ada. Kata dia ada CCTV ada semua. Jadi kenapa nggak langsung ditahan? Itulah yang dia sesalkan kenapa nggak ditahan. Itu yang Vena Melinda tadi, makanya dia merasa perlu ini pengacara yang bersifat nasional gitu loh. Yang skopnya nasional. Mama sendiri ada rencana mungkin mau langsung temui Mama? Ada kemungkinan, makanya saya harus lihat dulu jadwal saya, apakah saya akan berangkat ke Surabaya atau tidak. Ya. Surat kuasanya mungkin Bang sudah? Belum, baru tadi pagi diminta. Dan adiknya pun yang pengacara, si Reza lagi di sana juga. Udah hubungi saya juga minta tolong ke saya. Kebetulan adik kelas saya, adiknya juga pengacara. Vena sudah ditemuin sama anak-anaknya belum Bang? Saya belum tahu detail ke sana. Baru tadi pagi saya dihubungi sama Vena. Bertelepon. Berarti masih trauma sangat berat ya Bang? Masih sangat trauma, waktu dia telepon saya sambil nangis. Ini udah dilengkapi oleh saya sebagai yang mengetahui kejadian pada hari itu. Sekaligus saya juga membawa kepada penyidik hasil pemeriksaan di rumah sakit untuk trauma yang dialami oleh dan juga Mas Atala harus bisa jagain mamanya, ya. Yang jahatin mama itu jahat banget. Jagain Mama Vena baik-baik. Kamu harus jadi garda terdepan. Motif dan sebab Vena Melinda dan Ferry Irawan cekcok hingga berujung KDRT. Rumah tangga Vena Melinda dan Ferry Irawan
tengah menjadi sorotan publik. Vena Melinda melaporkan Peri Irawan ke Polda Jatim atas dugaan tindakan KDRT. Hotman Paris mewakili Vena Melinda menduga penyebab tindak KDRT tersebut terjadi seperti yang diceritakan oleh Ibunda Verrel Bramasta dan Atala Naupal itu. Semua diawali dari cekcok rumah tangga yang semakin kerap terjadi karena Peri Irawan tak ingin Vena Melinda kembali ke dunia politik. Alasan Peri Irawan melarang sang istri adalah karena tidak ingin Vena Melinda bertemu dengan banyak laki-laki. Sepertinya sebelumnya sudah ada percekcokan mereka, dan katanya ini semakin intens percekcokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka, kata Hotman Paris di gedung Trans TV, Jalan Kapten P. Tendean, Jakarta Selatan. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi. Ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi. Ya, ada kemungkinan bahwa suami nggak tenang, lanjutnya. Selain itu, Hotman Paris juga sempat menjelaskan saat KDRT terjadi, Vena Melinda membela diri. Maka dari itu, Vena Melinda sempat berlari keluar kamar hotel dengan keadaan hidung bercucuran darah. Lebih lanjut, Hotman menegaskan saat ini ia belum mau bicara motif jelas di balik percekcokan antara Vena Melinda dan Peri Irawan kali ini. Mengenai motifnya, saya belum bisa ngomong secara detail, tegas Hotman Paris. Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, insiden tersebut terjadi pada hari Minggu 8 Januari. Kala itu, Vena Melinda dan Peri Irawan menginap di salah satu hotel di kawasan Jalan Doho, Kediri, Jawa Timur. Ya, cekcok saja di kamar. Itu cekcok di salah satu hotel di Kediri, Kota Kediri, kata Kombes Pol Dirmanto melalui sambungan telepon. Kasubdit Reknata Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Hendra Eko Tri Yulianto memaparkan hasil visum yang dilakukan. Memang Vena mengalami luka di bagian hidung. Luka itu terjadi akibat tekanan yang dilakukan oleh Peri Irawan dengan kepalanya. Luka dari keterangan di hidung. Kalau keterangan korban, dia ditekan. Kepala terlapor menekan hidungnya sampai mengeluarkan darah, kata AKBP Hendra Eko Tri Yulianto. Sementara itu, di lain sisi diberitakan, sikap kasar Peri Irawan dibongkar mantan istri sejak lama. Peri Irawan dilaporkan oleh Vena Melinda karena tindak KDRT. Mantan istri sang aktor Anggia Nopita rupanya membuat pengakuan yang sama. Anggia Nopita mengungkap sikap kasar Peri Irawan dalam channel YouTube Maya Al-Eldul TV. Tak hanya sekali dua kali hal tersebut dialaminya selama 12 tahun berumah tangga
dengan Peri Irawan. Selain dia juga agak kasar. Kalau misalkan dia marah, itu dulu sering banting pintu, terus ditonjokin, ujar Anggia Nopita. Dikutip dari channel YouTube Maya Al-Eldul TV, beberapa kali Anggia Nopita berniat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Peri Irawan. Namun sang aktor kemudian menangis dan meminta untuk dikasihani, bahkan sampai mengancam akan bunuh diri. Kalau saya bilang, ya sudah, kalau kamu nggak cocok, kamu pergi saja, nggak apa-apa, kata Anggia Nopita. Dia selalu nangis, kamu usir saya, kamu tega. Dia mau bunuh diri, pergi ke dekat jendela, uring-uringan. Lanjutnya, Anggia Nopita menggugat cerai Peri Irawan pada Juli 2021. Gugatan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Oktober 2021. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, menyebut Peri mengaku baru 1 kali melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Jadi, dari hasil pemeriksaan kemarin dari pihak terlapor Peri Irawan atau suami dari pelapor Vena Melinda, Saudara V menyatakan benar melakukan KDRT. Mengakui adanya KDRT, ungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto di Polda Jatim, seperti dilansir dari Detik Jatim. Dari hasil BAP 1 kali. Dari hasil BAP ya, katanya. Sampai saat ini, Peri Irawan masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih terus meminta keterangan dari beberapa saksi. Sedangkan dari pihak keluarga Vena Melinda, adik kandungnya Reza Mahastra mengatakan sang kakak kerap mendapat tindak KDRT selama 9 bulan menikah. Adik Vena Melinda menyebut Peri Irawan sudah minta maaf. Namun, Vena tetap berkomitmen tak akan cabut laporan KDRT. Vena mengaku KDRT telah dilakukan Peri berulang kali, tetapi sebelumnya ia memilih diam untuk menutup aib keluarga.